Yesus berkuasa, maut tak berdaya, Dia bangkitkan menang. Dan juga kita doa saat teduh dulu ya Dek. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, selanjutnya kita angkat lagu pujian dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua, jangan berbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8,
jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka buku lagu halaman 89, Songong Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sekarang menyanyikan lagu dari buku lagu sekolah minggu yang berjudul Oh Ale Jesus. Epistel kita pada minggu ini diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukan
melakukannya untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan dari buku MD Sekolah Minggu halaman 41 dengan judul Di Badai Kota Dunia. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu HKBP Pondok Jambi. Shalom semua adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini Ina akan bacakan warta sekolah minggu. Tolong disimak baik-baik ya. Warta sekolah minggu yang pertama. Hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 adalah Minggu Palmarum Mare-Mare dengan tema Minggu Bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Warta kedua. Pada tanggal 4 April 2021 kita akan merayakan Paskah. Seperti yang sudah diinformasikan di grup forum bahwa kita akan melaksanakan buah-buah hijau. Dan bagi 11 anak yang sudah mendaftar, masing-masing orangnya, Ina akan menginformasikan lomba-lomba apa saja. Untuk lomba horong batita tidak ada kegiatan. Horong 1 lombanya adalah mengupas telur. Horong 2 adalah lomba memakan telur. Horong 3 adalah lomba membuat kartu ucapan Paskah. Kalian mulai sekarang persiapkan sehingga nanti tanggal 4 April kalian sudah siap untuk mengikuti lomba. Sebelum lomba kita akan mengadakan ibadah buah-buah hijau seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan warta sekolah minggu yang ketiga adalah jangan lupa kalian kirimkan foto ibadah kalian dan juga foto tugas sekolah minggu ke guru horong kalian masing-masing. Jangan sampai salah, karena sampai saat ini masih ada juga anak yang salah masuk ke kelas horong yang lain. Horong batita itu TKB ke bawah, horong 1 adalah kelas 1 dan 2 SD, horong 2, 3 dan 4 SD, dan horong 3 adalah kelas 5, 6
dan juga SMP. Jangan lupa kirimkan tugas horon kalian sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Demikianlah warta sekolah minggu dari Inang hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam memuji Tuhan, dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah online selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu di rumah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya bisa dititip oleh mama papa ke situ awenya masing-masing, atau bisa ditransfer ke rekening operasional Muryadita. Nomornya ada di bawah ini ya. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Mungkin kalian terkejut, kok pendetanya ganti ya, gitu ya. Nah, perkenalkan, saya adalah pendeta Joshua Hotmarojahan Hasintongan Tampubolon yang menggantikan pelayanan Amang Pendeta Tupal Amudi Bandiangan, karena Amang Pendeta kita, Amang Pendeta Tupal Bandiangan, sekarang melanjutkan pelayanan di Banyuwangi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, di minggu hari ini, minggu tanggal 28 Maret, adalah pelayanan saya yang pertama sekali untuk menyampaikan pemberitaan firman di sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Oleh karena itu, buat adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada hari ini di Minggu Palmarum, terambil dari Injil Injil Matius pasal 27 ayat 27 hingga ayat yang ke-31. Saya akan membacakan, dan kamu adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah boleh ikut membacanya ya. Inilah yang tertulis. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi firman yang kita baca ini adalah cerita tentang
kisah penderitaan Yesus. Nah, karena dalam minggu-minggu ini kita sedang memasuki minggu-minggu yang disebut dengan Minggu Pasion. Apa itu Minggu Pasion? Minggu Pasion itu adalah minggu-minggu untuk memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Karena hari Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung. Nah, kemudian nanti di tanggal 4 April di situ adalah perayaan Paskah. Paskah itu artinya apa? Kebangkitan. Nah, jadi sekarang ini kita sedang diingatkan dengan cerita atau kisah penderitaan Yesus. Tapi saya mau bertanya dulu sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Ada nggak yang mau menderita? Kamu mau menderita? Atau ada nggak yang mau menderita seperti Yesus? Ada nggak? Atau ada nggak yang mau menderita untuk Tuhan Yesus? Kamu mau menderita untuk Tuhan? Kamu bisa menderita seperti Tuhan Yesus? Ayo. Kalau Tuhan Yesus itu, dia waktu sesudah dia ditangkap, tangannya diikat, kemudian dia dicambuk, kemudian dia diolok-olok, ada yang meninju mukanya, ada yang meludahi dia, bahkan ada yang memberi mahkota duri, dia harus pikul salib, dan kaki tangannya harus dipaku, bahkan harus mati. Coba bayangkan, seperti itu ngerinya penderitaan Tuhan Yesus. Adakah yang mau seperti itu? Ada nggak? Nah, kenapa ya? Kenapa Tuhan Yesus itu harus mati, harus menderita? Kenapa? Dia menderita untuk dosa-dosa kamu, dosa-dosa saya, dosa-dosa orang tua kamu, dosa-dosa semua orang. Dia menderita untuk menanggung semua dosa. Maksudnya menanggung dosa yang bagaimana ya? Menanggung dosa yang bagaimana? Kenapa Yesus harus menanggung dosa? Ya dia. Karena kalau tidak ada yang menanggung dosa, maka kita ini tidak bisa ke surga. Yesus mati untuk menebus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Nah, makanya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jaga Tuhan Yesus itu dalam hatimu. Jaga Tuhan di dalam hatimu. Lihat bagaimana waktu Yesus dipukul, dicambuk, diolok-olok, diludahi, dipaku, disalib. Adakah dia marah-marah? Apakah Yesus bersungut-sungut? Apakah Yesus justru jadi menggerutu? Coba kalau kamu di rumah, kalau kamu sakit gimana? Kalau kamu kesusahan gimana? Tuhan Yesus tidak ada bersungut-sungut. Dia tidak menderita. Dia tetap kuat menjalani itu sampai mati di kayu salib. Nah, kalau begitu buat anak-anak adik-adik saya sekolah minggu yang ada di luar, jangan kamu pikir ya, kalau sudah percaya sama Tuhan Yesus itu, pasti senang-senang terus happy-happy. Enggak juga. Lihat Tuhan Yesus menderita. Nah, dia menderita untuk kita, dan ketika dia menderita, dia tidak bersungut-sungut. Jadi kalau kamu sedang mengalami kesusahan, contoh kalau kamu sakit, kalau kamu lagi ujian, mungkin kamu lagi kesusahan di rumah, jangan bersungut-sungut.
jangan marah-marah. Tuhan, tega banget Tuhan ini, jangan gitu. Jangan. Nah, tetapi tetap kuat, tetap berdoa, dan yakin percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kamu. Dan yang terakhir, buat adik-adik sekolah minggu di rumah, lihat betapa baiknya Tuhan itu yang harus menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Penderitaan yang kamu alami, kesusahan yang kamu alami, atau sakit yang sedang kamu derita itu belum seberapa dengan sakit dan kesusahan dan penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan kita. Nah, oleh karena itu, jaga baik-baik iman percaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, dan tetap semangat, tetap selalu rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan biarkanlah hidupmu selalu bersukacita di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang bisa kami dengarkan di saat ini. Firman yang mengingatkan kami akan penderitaan Yesus Kristus, Tuhan kami yang harus mati di kayu salib. Kami mengerti bahwa itu adalah cara yang harus dilakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Ingatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, supaya selalu tetap menjaga iman kami, menjaga Yesus di dalam hati, pikiran kami, dan dalam perbuatan kami juga. Kami juga berdoa kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dalam setiap studinya, di sekolah, supaya sungguh-sungguh belajar menimba ilmu, supaya kami dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi, terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu saja. Sertai pelihara orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, dan Engkau memberkati mereka untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami anak-anaknya. Seluruh jemaat, seluruh pelayan gereja-Mu, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam gereja ini, Engkau pelihara dan jaga kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa
kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.